Oke, sudah cukup banyak ya yang hadir, meskipun ini masih 40 orang ya. Oke, tapi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Coba saya sekali lagi, bisa terdengar ya suara saya ya? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Yang pertama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri gitu ya, bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita ya bisa saling memaafkan gitu ya, dan menyambut Idul Fitri ini dengan ya kondisi yang yang fitri, yang jernih gitu ya. Oke, kita masuk ke materi kita, perawatan perangkat lunak. Yang pertemuan sebelumnya kita sudah bicara tentang keandalan sistem, kan gitu ya. Kemudian sebelumnya lagi kita bicara sistem perawatan yang dilihat dari ukuran keandalannya. Jadi maksudnya sistem yang andal, ya sistem yang handal atau perangkat lunak yang andal itu bisa dicek dari tingkat kegagalannya, berarti ya, tingkat kerusakannya, tingkat bermasalahnya. Semakin banyak masalah, ya berarti semakin tidak handal. Artinya apa? Kalau semakin banyak masalah, maka teknik atau model perawatannya ya harus disesuaikan, kan gitu ya. Itu di materi yang lalu. Kemudian untuk yang hari ini, coba saya share dulu sebentar. Ya, mudah-mudahan sudah kelihatan di layar ya. Saya besarkan dulu. Oke, coba mohon konfirmasi sudah masuk ya. Judulnya Software Engineering. Mudah-mudahan sudah kelihatan di layarnya masing-masing. Ya. Ya, software re-engineering ini adalah salah satu bahasan atau tindakan dari maintenance ya, dari kegiatan maintenance setelah saudara sebagai pengembang misalnya menyerahkan kepada user sebagai pemesan software atau perangkat lunaknya. Dan setelah diinstalasi ya, setelah diinstal kemudian diberikan pelatihan gitu ya, karena masih baru. Kalau diberi pelatihan masih baru ya otomatis mungkin masih ada salah-salahnya, itu dari sisi keandalan itu juga dihitung ya. Oleh karena itu mungkin saudara masih ingat kemarin laju kegagalan gitu ya, yang mirip bathtub gini kemarin. Nah, yang mirip seperti ini ya, pertama pasti pertama kerusakannya tinggi, nah kemudian menurun, jadi akhirnya tidak ada yang normal gitu ya. Ini kalau yang ini disebut apa kemarin, periode 1, yang ini periode 2, yang ini periode 3. Nah kan gitu ya. Jadi ini waktu, ini laju kegagalan, laju kerusakan, laju gagal atau rusak atau bermasalah. Ya kemarin seperti ini grafiknya. Jadi pertama memang berisiko, kemudian karena sudah diajari, di training, maka normal. Jadi kesalahannya sangat rendah. Kemudian pada satu saat gitu ya, kalau mesin itu aus ya, roda itu menipis gitu ya. Tapi kalau software itu mulai ketinggalan zaman ya, mulai teknologinya sudah ketinggalan, kapasitas penyimpanannya sudah mulai penuh kan gitu ya. Kemudian bisnisnya dituntut untuk berkembang lebih cepat, maka aus atau ketinggalan zaman atau sudah mulai gak mampu sistemnya, softwarenya, maka saudara masuk pada masa ini, masa yang ini ya,
Ada masa yang ketiga atau masa wear out. Wear out itu aus ya istilahnya ya. Nah, ini otomatis di sini teknik pemeliharaannya beda-beda di 3 periode ini ya. Kalau ini hanya tekniknya membimbing, melatih, training. Ya, yang ini rutin aja pengecekan ya, yang ngecek-ngecek. Nah, kalau ini sudah mulai harus ada tindakan ya. Tindakannya apa ya? Ini persiapan beli baru. Kalau mesin ya, kalau mesin secara fisik atau tools dia punya umur teknis. Ya, dia punya umur teknis sehingga pada saat ini sudah waktunya untuk beli mesin baru. Nah, ini kalau mesin ya. Ini kalau perawatan di sininya kurang bagus, maka dia akan harus siap beli mesin baru. Loh, mesin kan mahal harganya. Ya oleh karena itu, mulai mesin itu dipakai, itu sudah ada biaya, istilahnya biaya depresiasi, biaya penyusutan mesin karena umur teknis dan ekonomisnya. Ya karena aus. Kalau sudah aus, artinya apa? Ya perusahaan harus bisa beli mesin baru atau diganti atau diganti partnya juga boleh, diganti apa namanya onderdilnya lah ya. Nah kalau software ini bisa dibuat baru atau beli mesin baru atau beli software baru, buat atau develop gitu ya, mengembangkan sistem informasi yang baru atau istilahnya ini re-engineering. Ini istilah ini re-engineering sistem informasi. Ya kalau ini buat baru sama sekali ya otomatis biayanya mahal. Tapi kalau re-engineering itu perbaikan lagi, revisi, munculkan versi barunya, fungsinya masih tetap, itu biasanya lebih murah, resikonya lebih rendah. Jadi resikonya rendah, terus biaya, ini resiko, terus biayanya rendah, cenderung ini. Tapi kalau yang di atas ini, yang develop baru, membuat baru, ya ini biasanya resikonya tinggi. Resiko tinggi itu apakah harus sudah ada data yang lama kan gitu ya. Sudah ada data yang lama, terus penyesuaian, terus mulai nol lagi, ya itu resikonya juga tinggi, biaya juga tinggi, cost-nya tinggi. Nah ini, ya, ya kalau di hardware mesin gitu ya, itu tadi ya, bisa ganti baru, bisa apa nih, ya ganti onderdilnya ya, karena sudah aus harus diganti. Tapi kalau di IT ini bisa develop yang baru atau re-engineering ya, develop software atau re-engineering. Berarti ya ulang, revisi maksudnya, re-engineering rekayasanya ya, rekayasa ulang. Oke, bahasan kita adalah karena ini masih dalam tahap pemeliharaan ya, perawatan atau pemeliharaan, yang kita ambil adalah yang ini re-engineering, software re-engineering perangkat lunak yang sudah ada. Oke. Itu ya, ini adalah salah satu tindakan maintenance. Kita coba cek definisinya dulu. Definisi re-engineering ini teorinya banyak, tapi pada intinya itu adalah engineering itu rekayasa, re itu berarti ulang kembali kan gitu ya. Jadi rekayasa ulang atau rekayasa kembali atas software, yang kalau itu software kan gitu ya. Karena yang direkayasa ulang itu bisa software, bisa juga bisnisnya. Ya ada dua, ada bisnis, ada software. Ya. Jadi kalau software biasa kita bunyikan sebagai software re-engineering ya, sebagai software re-engineering kan gitu ya, re-engineering ya ini, atau
Yang lain adalah bisnis. Ya. Bisnis re-engineering, bisnis proses biasanya. Kalau ini bisnis ada prosesnya. Re-engineering. Nah ini ada dua. Jadi di sini ada bisnis, ada perangkat lunak. Artinya ada bisnis, di sini ada bisnis, di sini ada IT, ya, teknologi informasi. Dan ini sangat berhubungan, ya. Suatu saat bisnisnya menuntut ini ya, karena ada persaingan, karena ada tuntutan, permintaan pelanggan, ya, itu perkembangan teknologi macam-macam kan gitu ya. Maka bisnis menuntut supaya IT di perusahaan itu menyesuaikan, ya. Ini dituntut untuk menyesuaikan. Jadi IT-nya menyesuaikan. Bisnisnya sekarang sudah zamannya online, maka IT yang ada karena belum online harus segera menyesuaikan. Ya, bisnis sekarang sudah tidak pakai market biasa, tapi sudah pakai marketplace, maka IT menyesuaikan. Nah, jika seperti ini, artinya yang disuruh menyesuaikan IT, maka bisa dilakukan software engineering atau software development, ya, software re-engineering atau software engineering. Maksudnya software re-engineering itu artinya merekayasa ulang, ya. Tapi kalau software engineering ya, tanpa re ya, itu artinya apa? Mengembangkan software yang baru, perangkat yang baru. Nah itu tergantung kemampuan dari perusahaan. Nah dari sisi pemeliharaan, karena kita belajar perawatan perangkat lunak, jika software kita masih bagus gitu ya, tinggal menyesuaikan, maka sebaiknya adalah re-engineering. Semua fungsi masih berguna dan masih dijalankan software re-engineering. Resikonya lebih kecil, biayanya juga lebih kecil, ya. Itu software re-engineering. Nah, ada kalanya ya IT-nya tuh bisa berkreasi sesuai dengan teknologi yang ada, sehingga menuntut supaya bisnisnya ini menyesuaikan ya dengan kondisi terkininya, kondisi IT, kondisi perkembangan teknologinya. Maka apa yang terjadi? Bisnisnya yang di re-engineering, ya. Bisnisnya yang di re-engineering. Apa itu re-engineering? Ya mungkin misalnya jualan roti gitu ya, roti sip misalnya, roti police itu. Maka itu tadi karena ada tuntutan sekarang bayarnya online, semua serba online, maka layanan bisnisnya itu harus diubah. Pembayarannya harus buka rekening, ya, tidak manual kayak dulu misalnya kan gitu ya. Pemesannya, ordernya dan seterusnya sudah pakai IT kan gitu ya. Jadi bisnisnya yang diubah, proses-proses bisnisnya juga yang diubah, ya. Bahkan kalau dulu misal gitu ya, ini dari sisi produk, roti yang umurnya pendek gitu ya, roti yang gulanya basah gitu ya. Karena IT ya, misalnya yang beli di luar di luar Jember atau jangkauan kilometernya sangat tinggi, maka gulanya mungkin diganti gula yang kering kan gitu ya, yang lebih awet. Nah itu mengubah proses bisnis ya, terus ditambah pengawet dan seterusnya kan gitu ya. Nah itu proses bisnisnya berubah. Yang kemarin biayanya hanya kalau manual ya sudah buat langsung jual lah. Sekarang buat, kasih pengawet, bungkus yang bagus, yang aman, baru dijual. Nah, itu artinya sama-sama saling membutuhkan antara bisnis dengan IT. Oke ya. Jadi software re-engineering sama BPR singkatannya ya. Business Process Re-engineering. Ini saling terkait gitu ya. Dalam satu organisasi profit ya yang cari keuntungan. Oke. Re-engineering adalah aktivitas yang dilakukan untuk membangun ulang atau merekayasa ulang ya
merekayasa itu boleh istilah macam-macam ya, merevisi kan gitu ya, boleh ya, maka nanti akan muncul versi baru kan gitu ya, sistem informasi rotisip gitu ya, rotisip, maka nanti ada sistem informasi rotisip versi 1, versi 2, versi 3 dan seterusnya, atau yang upgrade-annya kan gitu ya. Itu re-engineering yang sangat mungkin dilakukan di perangkat lunak yang sudah terimplementasi. Software re-engineering, ini pengertiannya, merupakan rekayasa ulang ya, merupakan rekayasa ulang sebuah sistem atau software yang lama diubah menjadi sistem dalam bentuk baru dengan fungsionalitas tambahan. Ini boleh ada tambahan, tapi intinya apa? Fungsi intinya tidak berubah, artinya bukan tidak berubah, tidak dihilangkan maksudnya. Ditambah boleh, dimodifikasi juga boleh, ya, karena tujuannya apa? Peningkatan semua itu ya, peningkatan fungsionalitas dari software itu, peningkatan kinerja dari software itu, ya, kinerja itu ini berkaitan sama ini kalau kinerja. Oke lah, kalau di TI itu ya kualitas input, proses, output. Nah, itu ya kalau kinerja di sini, terutama di prosesnya input, ini datanya benar, ya, data yang benar, prosesnya ya mulai dari proses database, proses algoritma di dalam pemrosesan, kan gitu ya, sampai pada proses pengiriman, dalam arti pengiriman itu kalau menggunakan jaringan, dan output ya, output kalau di sini inputnya data, jadi datanya harus berkualitas. Kalau ini informasinya harus berkualitas. Kan gitu ya, prosesnya juga harus sangat baik. Sangat baik itu apa? Yang efisien, efektif, kan gitu ya prosesnya. Informasi yang berkualitas itu apa saja? Informasi yang berkualitas itu adalah apa saja? Ya, akurat. Nah, ini kalau informasinya ya akurasinya tinggi ya berkualitas. Kemudian cepat, cepat tersampaikan. Akurat tapi lama ya jangan, gitu ya. Kemudian apa? Aman. Ya, aman. Artinya oke lah, aman, tidak terenkripsi, ya, tidak apa namanya? Ya, termasuk aman dari virus kan gitu ya. Enkripsi, deskripsinya mudah ya. Kemudian relevan kan gitu ya. Ini harus ada relevansinya, informasi yang diminta dengan yang disajikan harus relevan, kan gitu ya. Kemudian apa? Tepat waktu, pas dibutuhkan, pas ada, kayak gitu ya. Ini berkualitas. Ini maksudnya apa? Kinerjanya bagus. Jadi kalau oke lah, datanya kurang baik tapi informasi berkualitas, nah itu akan bagus ya. Kemudian keandalan. Nah, keandalan tadi apa bahasanya? Keandalan itu adalah minim kegagalan, minim kerusakan, ya, minim, pokoknya selalu ini direduksi atau dikurangi, minim masalah, sembarang lah, masalah, kegagalan, kan gitu ya, kerusakan, hang, error logic, ya, error statement, error perintahnya, gitu ya. Tujuannya itu, yang selama ini ada masalah kecil ya diberesi, yang selama ini ada masalah besar ya diberesi. Itu namanya re-engineering, ya, software re-engineering. Tapi kalau ada masalah kecil atau besar, diganti sistemnya ya, bukan re-engineering itu, software engineering lagi kan ya, software engineering. Tapi kalau ini software re-engineering. Serta peningkatan maintainability, serta ini maintainability, kemampuan dalam pemeliharaan, artinya mudah dipelihara kan ya, tidak terlalu susah gitu ya, sehingga mengganggu proses bisnis yang ada. Oke, gitu ya. Ya, kalau dari sisi orangnya
kalau BPR tadi, Business Process Re-engineering, jadi re-engineering itu di organisasi itu yang dikenal, yang sangat dikenal itu ada dua nih. Business Process Re-engineering, jadi mengubah proses bisnisnya, di rekayasa ulang gitu ya. Direkayasa ulang, kalau tadi perusahaan roti ya tetap roti, tapi direkayasa, ditingkatkan, bisa ditingkatkan keanekaragaman produknya. Yang kemarin ada roti apa gitu ya, roti kering gitu ya, ditambah roti tart, ditambah roti apa namanya, roti boy, roti unyil atau roti, ya, nambah-nambah itu termasuk bisnis proses engineering, tapi dari sisi bisnis, termasuk metodenya yang dulu pembayarannya langsung, sekarang serba online dan seterusnya ya. Kemudian kalau yang kedua, yang software re-engineering itu biasa ditangani oleh software engineer. Software engineer artinya, engineer itu kan sebenarnya insinyur gitu ya, insinyur perangkat lunak, insinyur komputer, sarjana komputer, baik D3 maupun D4 maupun S1. Kalau yang D3 biasanya programmer, ahli medianya kan gitu ya. Ya, jadi kalau bisnis re-engineering itu urusan bisnisnya, kalau software engineering itu yang menangani adalah software engineer. Bisnis spesialis atau konsultan bisnis kalau di lapangan biasanya. Ya, ini hanya bahasa Inggris saja, bisnis spesialis. Ya, jadi dua re-engineering ini sudah sangat dikenal di perusahaan dan menjadi konsen sebenarnya untuk perkembangan gitu ya, perkembangan dari organisasi tersebut, organisasi yang profit maksudnya ya, yang didukung oleh pemanfaatan IT ya. Jadi saling membutuhkan, saling mendukung ya. Re-engineering bisa dimulai dari bisnis gitu ya, bisnis proses engineering, bisa juga dimulai dari IT-nya, yaitu software re-engineering. Oke ya, jadi itu. Oke, sekarang kenapa, ini saudara mungkin masih ingat ini ya, kenapa perlu dilakukan ini, kan gitu ya. Terus kapan ya, kapan dilakukan re-engineering ya. Oke, bagian kita adalah software re-engineering. Yang kita bahas adalah software engineering, bukan bisnisnya ya. Kalau bisnis re-engineering itu biasanya urusan orang-orang bisnis, manajemen agribisnis ya, atau di tempat kita manajemen bisnis, atau orang-orang manajemen, atau orang-orang industri biasanya. Ya, orang-orang yang bergerak di dunia industri atau mahasiswa teknik industri ya, itu ngurusi ini bisnis proses re-engineering. Bahkan juga ngurusi software re-engineeringnya ya. Ini adalah kurva betap yang kemarin ya, laju ke gagalan. Kita bicara teknik atau model perawatan pemeliharaan itu bisa didasarkan atas ini ya. Ini laju kegagalan. Kalau semakin lama ya semakin aus, tadi itu ya sudah kita sampaikan di awal tadi pembukaannya. Dan ini minggu yang lalu ya, pertemuan yang lalu kan, atau 2 pertemuan yang lalu kita bicara tentang kegagalan. Pada umumnya, normalnya mesin atau perusahaan lah ya, kalau perusahaan itu aja lengkap, mulai SDM dan material, mesin, ya, tadi manusia, keuangan atau modalnya, sampai dengan metode cara kerjanya ya, itu dalam sistem perawatan atau sistem pemeliharaan mengikuti kurva ini ya, kurva laju kegagalan. Semakin pada awalnya kesulitan ya, ini tadi. Nah, pada awalnya kesulitan ya, itu di periode 1 ya, tapi lama-lama akan menurun. Kemudian periode 2 sudah normal, perawatan tidak terlalu intens gitu ya, tinggal melihat, ngecek gitu aja. Nah, pada saat ketemu dengan sudah mulai aus, umurnya sudah panjang gitu ya, maka kita harus hati-hati di periode yang ketiga ini. Ya, di periode ini
ya, mulai dari T apa? Ya, mulai dari T B ke atas ini, ya, yang ke atas semakin lama maka akan semakin naik, ya. Nah, biasanya ini sangat penting di sini yang tadi sudah saya sampaikan, ya, kalau mesin sudah siap-siap beli mesin baru kan gitu ya, atau dijual atau bagaimana, pokoknya intinya harus diganti. Tapi kalau software sudah mulai siap-siap ketinggalan zaman, artinya masih bisa jalan tetapi ya kalah, bisa-bisa kalah bersaing kan gitu ya. Kualitas data dan informasi yang disajikan itu sudah agak terganggu, ada masalah baik kecepatan, akurasi, ya, relevansinya kayak tadi itu ya. Nah, software re-engineering, ya, rekayasa ulang, meninjau ulang dan merevisi dan memperbaiki, atau bahasa umumnya adalah mengupgrade software, itu kapan dimulai? Nah, masa-masa yang tepat itu adalah di sini. Pada saat apa ini? Pada saat laju dari laju dari grafik ini, yang biru ini ya, grafik yang biru ini sudah mulai naik tajam. Ya, jadi kalau naik sedikit di sini sih oke-oke aja lah. Nah, tapi sudah mulai agak naik, mulai naik tajam gini ya, ini ya sebenarnya di masa inilah ya ada tekanan kompetitif. Artinya ya kompetitif dari bisnis dan dari teknologi. Kompetitif bisnis mungkin persaingan, tuntutan dari pelanggan, ya, kebutuhan dari user atau penggunanya. Wah, ini kok semakin lambat, ini harus diperbaiki ini. Harus diapakan, harus lakukan tindakan. Ya, tindakan yang paling pas adalah re-engineering kalau di sini. Tapi kalau di daerah sini ya jangan dulu. Ini kan lagi normal-normalnya nih ya, lagi pembeliannya sudah enggak, ini agak ringan gitu, ringan lah ini ya. Tinggal ninjau-ninjau aja, ngecek, meriksa-meriksa, gitu aja. Ya, inilah di lingkaran merah ini, ya, di lingkaran merah ini adalah saat yang tepat untuk melakukan, kalau itu software gitu ya, ini re-engineering, artinya ini bisa mesin, bisa perangkat lunak, bisa perangkat keras gitu maksud saya. Tapi di saat inilah kalau diubah semua atau beli baru akan lebih baik gitu ya. Cuman resikonya apa? Mahal, dan kemudian resiko terhadap operasional juga lumayan lebih besar, lebih rumit gitu ya. Pegawai yang sudah biasa dengan software yang lama diganti baru nol, ya harus training lagi kan. Tapi kalau kalau hanya di re-engineering, ya maka hanya diberikan apa? Tambahan-tambahan pengetahuan perubahannya aja. Ya, karena dia sudah, itu adalah resiko yang perlu diperhitungkan. Ya. Jadi di sinilah saat re-engineering itu tepat biasanya ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana melakukan re-engineering? Ya, melakukan software re-engineering. Jadi perawatan tidak mengubah softwarenya, tetapi memberikan peningkatan pada software itu. Ya, peningkatan dalam, ya itu tadi semua tadi itu yang disampaikan di awal. Ya, bisa kinerjanya, ya, bisa juga apa tadi itu, pemeliharaannya, ya, dan kualitas data dan informasinya tadi sudah di awal kita bahas. Nah, atau ini bahasa gampangnya langkah gitu ya, langkah-langkah untuk ya langkah-langkah untuk re-engineering lah ya, dimulai dari sini ya. Jadi re-engineering ini adalah termasuk tools atau KISS tool misalnya ya, KISS tool, alat-alat untuk alat-alat untuk apa nih, melakukan perbaikan ya. Jadi ya, software re-engineering tadi sendiri, kemudian software engineering itu intinya ada ini, ada reverse ini sebenarnya, reverse, pokoknya ada kata engineering gitu ya, reverse sama forward engineering ya. Di samping yang lain adalah reconstruction
Ya, jadi forward re-engineering, kemudian reverse re-engineering, ya, kemudian restrukturing, ya, restrukturasi maksudnya, restrukturasi, restructuring. Nah, ini kan ya case tool atau alat yang digunakan untuk melakukan re-engineering. Itu ada ini software engineering, itu semuanya ini, ya. Kemudian reverse re-engineering, forward re-engineering, dan restructuring. Nah, yang terakhir ada yang baru itu ya, ini perlu kita pelajari bersama, itu export system, maintenance export system. Nah, ini ya, maintenance, sistem pakar pemeliharaan atau apa namanya, maintenance, perawatan gitu ya. Oke, dimulai dari sini. Yang pertama, inventory analysis. Ini biasanya tahapan kegiatan untuk mengidentifikasi atau mencari, membuka, kan gitu ya, sistem yang lama. Ya, maksudnya sistem lama itu apa? Ya, kita nggak tahu ruang lingkupnya. Ini perlu kita baca lagi. Saya yakin ya ruang lingkupnya, intinya ini ya dokumennya, kan gitu ya, dokumennya. Terus kemudian kalau perlu nama file-filenya, kan gitu ya. Kemudian database-nya, ya database-nya. Ini maksudnya bisa dalam bentuk kalau dokumen macam-macam ya. Dokumen itu bisa dokumen prosedur manual, kemudian desainnya, ya, dokumentasi. Pokoknya semua dokumentasi yang ada kita bongkar lagi, kita inventory analisis. Artinya analisis, inventory itu kan persediaan kan sudah ada berarti kan ya. Yang dulu ya pengembangan software yang pertama kali atau yang sebelumnya itu pasti kan ada dokumennya. Ya kalau nggak ada pun, nggak ada Pak, itu cuman dilatih terus ditinggal gitu ya. Nah itu ya kalau ada rekamannya ya direkam, kalau nggak ada ya yang pegawai yang dilatih masih ada nggak, ya itu bisa ditanyai, diwawancara. Itu artinya inventory analisis. Jadi segala sesuatu data, dokumen, ya, file, softwarenya itu sendiri, bahkan cerita perawatannya, pemeliharaannya bagaimana, pernah diapakan, ya istilahnya rekam mediknya lah kalau di anak kesehatan itu ya. Rekam mediknya itu dikumpulkan, kemudian dianalisis. Yang penting dikumpulkan dulu aja semua, ya. Sampai pada kalau pula ada algoritmanya, program flowchartnya, kalau ada sampai itu lengkap ya malah bagus. Tapi jarang, biasanya cukup buku petunjuk penggunaan softwarenya aja, biasanya itu aja yang ada. Tetapi kalau bisa digali atau dulu nyimpennya sampai itu akan lebih baik. Nah, mengumpulkan, kemudian mencari data, kan itu ya, itu adalah masuk dalam inventory analisis. Ya, ada kata-kata analisis, berarti apa? Ya dikumpulkan di analisis, dihubung-hubungkan gitu kan ya, ini ada nggak hubungannya, dicocok-cocokkan gitu. Ya, mungkin dulu ini ada tapi kurang, ya sudah dicatat. Ini ada tapi rusak, wah ya sudah, harus dicari bagaimana perbaikannya. Ya, ini tidak ada sama sekali, ya sudah dicatatnya memang nggak ada, nah, baru kita adakan. Itu termasuk dari software re-engineering. Tujuannya apa sih? Menata kembali, ya, menata kembali. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ini, yang kedua, dokumen reconstruction. Nah ini tadi, kalau sudah ditemukan, dianalisis, maka rekonstruksi berarti ditata ulang gitu sebenarnya. Jadi yang dulu ini barangkali ketemu gitu ya, ini kan bisa ketemu, bisa enggak dokumen-dokumen ini kan, ya barangkali ketemu program flowchart, di situ menggambarkan algoritmanya, gitu kan ya. Wah ini ternyata algoritmanya bikin lama. Kalau datanya sedikit tidak ada masalah, tapi kalau data pelanggannya sudah banyak, ya data customernya sudah banyak, nah ini nggak mungkin pakai algoritma yang ini, nggak mungkin. Misalnya sort gitu ya, ternyata sortnya hanya menggunakan bubble itu juga sorting bubble kan ya. Wah ternyata ini ya
Kalau datanya sedikit tidak masalah, tapi kalau datanya banyak, wah bisa nunggu 1 menit ngurutan data aja, misalnya begitu. Nah, itu bisa dicatat, dianalisis. Ini sudah terlalu lama, datanya sudah sekian. Nah, gitu ya. Siapa yang melakukan? Ya tadi itu software engineer, ya software engineer. Jadi apa insinyur softwarenya atau ini sebetulnya bisa jadi analis ya, boleh juga programmernya. Biasanya analis yang apa yang melakukan re-engineering ini ya dalam satu tim biasanya. Oke, dokumen seperti ini ya dicatat, kemudian apa ya diperbaiki. Dulu mungkin ada yang kurang-kurang ya diperbaiki ya. Contoh ekstrim aja ya, misalnya tentang apa nih, tentang oke, contohnya ini contoh ekstrim aja dulu dah. Saudara tahu jumlah planet berapa? Dulu kan kita bicaranya 9. Ya, sekarang planetnya jumlahnya berapa? 8. Pluto tidak masuk. Nah, seperti ini. Ya. Zaman saya kan 9. Mungkin zaman saudara sudah 8. Ya, kalau kita jawab 8 salah zaman dulu. Kalau sekarang jawab 9 yang salah. Nah, kayak gini dibenarkan. Jadi kesempatan re-engineering juga apa? Membongkar gitu ya, melengkapi dokumen yang kurang, melengkapi sesuatu yang kurang pas ya dipaskan ya. Kalau dokumennya direkonstruksi. Jadi yang planet itu 9 ya diganti menjadi yang benar 8. Contohnya begitu ya. Oke, contoh NIM itu kan NIM saudara ya. Ini sistem informasi akademik misalnya. NIM saudara kan apa itu pakai E itu apa? Ada artinya semua kan ya? E. Nah, sekarang berapa ya? Kemudian atau saya lupa tahun masuk apa, tapi kan tidak bicara saudara kelas internasional atau kelas reguler kan gitu ya. Nggak ada di situ. Kalau di situ perlu direkonstruksi, artinya direvisi ya bisa dilakukan. Ya. Ya dengan sendirinya ya ahlinya yang harus tahu, tidak sembarang merevisi. Kan gitu ya. Software engineer yang bisa menyesuaikan gitu ya. Seperti itu ya. Oke, dari sisi dokumen ya, dari sisi dokumen yang ini tadi dari sisi apa ini bekal ya, sistemnya, seluruh sistem informasi sistem dikumpulkan gitu ya. Kemudian dilakukan yang ketiga apa itu reverse engineering ya. Reverse itu balik, engineering itu apa? Rekayasa balik. Artinya rekayasa balik apa? Meninjau semuanya nih, keseluruhan ini jadi satu, ditinjau beneran ya. Sebenarnya apa sih yang dulu buat, sebenarnya apa sih yang dulu yang kurang ya, ditinjau. Itu reverse engineering. Ini pekerjaannya besar yang ini ya. Ini ya termasuk programmer, tapi yang banyak di sini adalah analisnya yang harus analisis sistem informasi. Syukur-syukur analisnya itu adalah yang dulu yang membuat gitu ya. Ini masalahnya kalau yang dulu sudah putus kontrak dan tidak dikontrak lagi itu ya maka re-engineeringnya memang agak susah, kecuali dokumennya lengkap. Nah, itu bisa terbaca. Ya. Oke, jadi reverse engineering itu adalah kegiatan ya menganalisis seluruh yang ditemukan di sini. Yang di dua tahap sebelumnya ini. Ya. Tinjauan balik, lihatnya masa lalunya gitu bahasa kasarnya ya. Dilihat seperti apa modelnya, dilihat seperti apa gaya sistemnya, gitu ya. Terus disesuaikan, dilihat juga kondisi yang menuntut. Ya, tadi ya latar belakang tadi ya, karena ketinggalan, karena bisnisnya sudah semakin besar, karena pemiliknya minta dibuatkan yang lebih tanggap dengan situasi bisnis dan seterusnya. Ya, itu lihat ke belakang semua. Jadi rancangan ceritanya itu lihat ke belakang dan dokumen yang lama dibuka semua, dianalisis dalam tahap reverse engineering, rekayasa balik ini ya, mundur atau balik nih boleh ini ya, ke belakangnya nih. Kemudian kalau sudah sistemnya diketahui, sudah diketahui, langkah-langkah sudah diketahui, dokumen sudah anggap aja sudah dianalisis, sudah dibahas, maka dilanjutkan dengan ini ini kalau ada ya, kalau
developernya adalah yang dulu yang buat, ya enak, sudah pasti dia yang punya. Tapi kalau tidak diberikan, masalahnya itu. Ya, kalau tidak berikan ya agak susah di sini. Ini asumsinya ada, maka coding-codingnya ini akan bisa dibaca algoritmanya. Algoritmanya bisa terbaca, sehingga teknik-teknik pemrogramannya, teknik-teknik codingnya sudah diketahui. Gayanya kemana, jangan-jangan ada yang kurang pas algoritmanya, ada yang kurang pas struktur datanya, kan gitu ya. Struktur data ya, cara penempatan datanya, ya cara pengolahan data. Contoh yang paling gampang, coding-coding yang umum saudara lakukan, misal saudara ada kegiatan yang pakai loop, artinya yang muter gitu ya, yang mengulang-ulang. Nah, saudara kenal mungkin yang paling sering diberikan mungkin satu pakai for, kan gitu ya. Yang kedua pakai apa? While. Yang ketiga biasanya yang tiga ini aja ya, pakai do while misalnya, do while. Misal pakai ini. Nah, misalnya dulu pengulangannya pakai for. Nah, saudara harus tahu sebagai analisnya, for ini cirinya apa? Batasan jelas, kan gitu ya. Mulai 1 sampai 10, nah, gitu ya. Batasannya jelas. Nah, ternyata sekarang ada perubahan. Planet itu tidak 1 sampai 9, tapi 1 sampai 8 gitu loh. Mungkin tahun depan lagi ada perubahan, tidak 8 tapi 11, 12 barangkali. Itu kan kalau dia programmer lamanya menggunakan for yang menggunakan pengulangan for yang jelas batasannya, dia masih menganggap planet itu 9, nah sudah, sekarang sudah nggak 9, maka ternyata bisa berubah-berubah ini jumlahnya, kan itu ya, tergantung penemuannya. Ini batasannya berarti apa? Ya sebaiknya ambil batasan yang tidak, ini kan batasan pasti ya kalau for itu ya, batasan pasti. Ambil yang tidak pasti. Apa yang tidak pasti? Ya dua ini, while sama do while. Ini kesempatan untuk melakukan re-engineering atau memperbaiki semuanya, sehingga software-nya tidak kaku lagi ini ya. Ya, pakai while. Lu ini ada dua. Ini yang batasannya tidak jelas, ya tidak pasti. Batasan tidak pasti itu maksudnya apa sih? Ya tergantung kita kan maunya ya. Misalnya apa? Masih ada pelanggan lagi, ya. Masih ada transaksi lagi, ya. Ada lagi, ya. Sudah jam 10 malam tutup, ada lagi tidak, kan gitu ya. Tutup sudah. Nah, itu berarti apa? Bebas, kan gitu ya. Tidak pasti batasannya. Tapi kalau pasti, saudara bisa gunakan for. Kecenderungannya ya, meskipun masih bisa diolah ini, bisa pasti bisa enggak. Ya, well atau do well. Ya, semacam ini. Ini contoh-contohnya. Berarti itu saya contohkan apa? Oh ya, pakai struktur datanya. Misalnya pencarian data. Pencarian data berarti apa? Search. Search-nya yang lama dia menggunakan sequential search misalnya gitu ya. Sequential, tahu sequential ya? Sequential search itu artinya apa? Ngecek satu-satu, kayak kamus itu dibuka dari halaman pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kan gitu ya, sampai ketemu yang dicari. Contohnya kita mencari apa misalnya kata table itu bahasa Indonesia apa ya? Nah, gitu ya, di kamus dicari kan. Kalau saudara gunakan sequential, maka saudara buka kamus itu mulai dari A, B, C, kan gitu ya, sampai ketemu huruf T. Nah, itu kan banyak, tebal kan gitu ya, butuh waktu yang lama. Kalau seperti itu, misal kesempatan lagi untuk mengubah, ini kalau kodenya dimunculkan loh ya, kelihatan gitu ya, tapi kalau nggak dimunculkan ya agak susah. Oke, karena ngecek satu-satu sekuensial ya terlalu lama. Ya kalau datanya sedikit. Kalau data penduduk se-Indonesia gitu ya, kan 276 juta gitu ya. Saudara nyari yang namanya Tony yang banyak, Tony yang mana kan gitu ya. Itu masa mulai dari A dulu bacanya, bukanya kan enggak, pasti apa. Kalau kamus, kita coba ngawur aja kan ya, buka kira-kira tengah-tengahnya. Kan gitu ya. Tengah-tengahnya sebelah kiri ada T enggak? Kalau ada T,
ya berarti di sebelah kiri, kalau nggak ada berarti sebelah kanan. Jadi ya itu namanya binary search. Nah, ini lebih cepat. Coba nyari T, kecenderungan kita apa? Table gitu ya. Kamus buka kamus yang manual, kamus buku gitu ya. Saudara kan bukanya ngawur biasanya kan ya, kira-kira kan gitu ya. Nah itu adalah sebenarnya teknik-teknik atau teknik pencarian pakai binary tree. Ya, kalau sekuensial itu harus dari masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya, oke. Ini salah satu contoh saja. Kemudian data construction. Data construction. Kalau tadi ini masalah pemrogramannya, sekarang masalah datanya. Ya, yang kelima. Yang kelima masalah datanya. Data bisa dari relasinya, ya bisa, maksudnya kalau ada desainnya malah bagus, ya mungkin ERD-nya kelihatan itu ada di dokumen malah bagus, ya, tapi jarang juga ini diberikan, tergantung dari perusahaan yang mau beli atau enggak, mau bayar atau enggak, tergantung kontraknya, satu paket dengan rancangan atau tidak gitu ya. Ya gitu ya, mulai dari apa tadi itu, ya database-nya dia pakai apa, kemudian relasinya seperti apa, kemudian field-nya seperti apa, ya atributnya perlu apa enggak, itu bisa ditinjau lagi, ya. Mungkin dulu pernah saya kasih contoh misalnya ya, kalau ada misal saudara disuruh buat sistem informasi ini di bidan kelahiran bayi gitu ya, maka pasti ada identitasnya kan ya, lahirnya kapan, siapa orang tuanya kan gitu ya. Jadi fieldnya itu nama orang tua, nama bapak, nama ibu, alamat, apalagi nomor KTP, tanggal, hari, bulan, tahun kan gitu ya. Yang penting-penting itu kan ya. Nah, saya pernah lihat itu, coba menganalisis itu ya. Sebenarnya perlu nggak sih di kartu lahir itu ada agama gitu misalnya ya, kan disebutkan kadang agamanya gitu. Perlu nggak sih agama? Ya ini bisa dikaji, bisa perlu, bisa nggak perlu Pak, kan yang penting, nah, kan gitu ya. Lahir itu kan tanggal, terus jenis kelamin, nama kalau perlu orang tua, itu aja. Agama perlu nggak? Nah itu bisa jadi bahasan. Ya, ada yang ngomong perlu, ada yang ngomong nggak perlu, gitu ya. Nah di sini kalau sudah ada ya bisa ketemu kayak gini, nah ini bisa dijadikan bahan analisis, gitu ya. Maka kalau diputuskan yang dulunya ada, dibikin tidak ada, karena agama ini nggak pengaruh, kan gitu. Misalnya gitu ya. Ini malah apa istilahnya? Menghabiskan space kan itu ya nanti ya. Soalnya apa nih? Ya kalau 1-2 enggak masalah, tapi kalau datanya se-Indonesia ya space-nya besar kan gitu ya. Ini termasuk dianalisis, kita dicek semua. Nah, kalau sudah, nah ini pengecekan sendiri ya. Kalau reverse tadi ngecek belakangnya ini, tapi kalau ini dicek sendiri. Kalau sudah masuk ke yang ke-6, nah ke-6 forward engineering. Forward engineering mulai mengerjakan, mulai bekerjanya. Mulai dari apa bekerjanya? Ya mulai dari perencanaan softwarenya, perencanaan. Kalau ini tadi kan identifikasi, analisis, ya. Kemudian yang kedua itu ya yang ngerjakannya mulai dari perencanaan desain yang baru sampai pada implementasi. Terus apa lagi biasanya? Dites kan itu ya. Nah, diuji lah maksudnya, dites. Ya. Kemudian baru digunakan lagi. Ya, itu dites terus diimplementasi dipasang, diinstal kan gitu ya. Jadi itu model proses software re-engineering. Jadi mungkin cara mengerjakan re-engineering tahapannya bisa seperti ini. Ini menurut ini ya ahli, ya menurut Pressman. Masih banyak metode yang lain, model yang lain. Mungkin dari Pak Hafid sudah disampaikan dari IEEE gitu ya, IEEE
itu yang berapa? Yang 1219 nggak salah itu ya. Itu juga ada tahapannya. Terus ada dari ISO juga ada tahapannya ya, masing-masing ya. Saya ambil dari Pressman ini salah satu aja contohnya yang banyak diberikan kepada mahasiswa IT biasanya, mahasiswa TI ya, informatika. Oke, itu gambaran re-engineering ya, re-engineering software. Nah, coba kita lihat sedikit ya bahasan tadi itu, kan tadi dimulai dari inventory, dari definisi normatifnya, tahapan menganalisis dan menggali informasi terkait rincian deskripsi sistem. Ya, ini deskripsi sistem. Ya. Terkait semua tentang sistem. Udah lengkap sudah, mulai dari hardware-nya, ya software-nya, lengkap sudah ya. Oke, sampai jaringannya, network-nya barangkali, gitu ya, yang akan dikembangkan. Jadi yang deskripsi sistem yang lama maksudnya nih, dibongkar semuanya, ya, dikumpulkan, ya, yang akhirnya juga harus dianalisis. Ya, apa itu contohnya nih, contoh-contoh ya, ukuran software keseluruhan berapa, usia, maksudnya kapan dibuat ini ya. Oke, kemudian ya termasuknya nama sistem, nama file atau apa saja yang terkait. Kemudian biaya, ya di kontrak misalnya nih, ada di kontrak misalnya, kontrak awal itu ya. Kemudian nilai bisnis, artinya kebermanfaatan setelah dipakai, ada peningkatan enggak dari apa namanya penggunaan IT ini, yang dulu gitu ya misalnya, ini yang lama. Kemudian perubahan-perubahan yang mungkin pernah terjadi ya, atau apa nih, perawatan atau pemeliharaan gitu ya, baik kecil maupun besar saat itu bagaimana ya, termasuk dokumentasi yang lain kan gitu ya, dokumentasi perencanaan, dokumentasi kalau perlu codingnya, kalau boleh gitu ya, kalau diberikan. Kemudian dokumen pemeliharaan atau cerita pemeliharaannya kayak apa dulu ya. Kemudian kompleksitas artinya skup atau ruang lingkupnya, dia menangani apa saja ya. Biasanya ada primerinya ya, ada primary yang utama maksudnya ya, software yang utamanya, kemudian ada pendukung, kan biasanya gitu ya, ada pendukung ya, kemudian juga ada istilahnya manajemen atau organisasinya ya, ada manajemennya. Nih, sistem informasi akademik Polije. Nah, primary software-nya apa? Primary sistemnya ya kegiatan akademik itu kan ya, semua yang di otomasi, khususnya kegiatan-kegiatan utama akademik. Apa itu? Kuliah, nilai, ujian, gitu ya, praktikum, pendaftaran itu. Kemudian ada pendukungnya apa? Ya ini syaratnya sudah harus apa sekarang? Harus ada SKPI, masukan. Nah, itu sebenarnya itu pendukung ya, pendukung. Tapi katanya sekarang jadi wajib gitu ya. Kegiatan kemahasiswaan itu pendukung kan gitu ya. Kemudian manajemen, bagaimana pengaturan akademiknya, siapa yang diberi akses kan gitu ya. Dosen tugasnya apa, administrasi tugasnya apa, pimpinan tugasnya apa kan gitu ya. Seperti itu. Dan lain-lain atau sejenisnya. Ya, ini dikumpulkan semua dan ini ya butuh waktu gitu ya, tidak bisa sehari. Ya, karena kalau tidak ada dokumennya ya harus mulai ditata, diberikan dokumen. Ada dokumen tapi rusak ya harus diperbaiki. Ada dokumen tapi kurang ya harus ditambahi, dilengkapi gitu ya. Ada dokumen lengkap ya sudah, syukur itu kita bisa pelajari seperti apa sistem informasi yang lama itu, yang mau di re-engineering. Ya, kemudian tadi sudah kumpulkan semua, termasuk dokumen ini, dokumen restructuring. Jadi dokumentasi ulang yang dapat dilakukan dengan mencakup keseluruhan atau sebagian yang diperlukan. Jadi setelah terkumpul semua tadi itu ya, mana yang pantas untuk dilakukan restructuring, yang diperbaiki, mana yang tidak. Ini tidak wajib semua, karena re-engineering.
Jadi bisa sebagian saja. Yang penting, loh semuanya penting Pak. Ya kalau semua penting ya boleh, nggak apa-apa. Makanya nih software engineer yang banyak bekerja di sini. Ya, karena soalnya ini membaca nama satu-satu itu ya butuh waktu juga sih ya. Dokumen restructuring, kemudian reverse engineering. Nah ini mulai menganalisis, mengidentifikasi, mengkonstruksi dan seterusnya. Merupakan ini ya reverse engineering ya merupakan tahap analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi sistem yang lama, ya, sistem yang terdahulu, ya. Apa yang dilakukan? Ini menganalisis bangunan, nah untuk konstruksi sistem gitu ya. Ini biasa terlihat di desain ini misalnya, kelihatan di desain, ya, desain sistem maksudnya kelihatan di sini ya. Dan cara kerja sistem terdahulu, ya, dan ya desain software. Ada desain sistem, ada desain software sebenarnya itu ya. Oke, menganalisis. Menganalisis itu apa? Ya melihat, menilai, mengukur, ya, mengkalkulasi, mempertimbangkan sampai pada memutuskan apakah ini perlu ditambah atau dikurangi atau diperbaiki atau dimodifikasi atau dibiarkan gitu ya. Tuh. Kemudian mengecek dokumen rancangan ini rancangan ya, desain. Ini kalau ada, syukur kalau ada ya tinggal dilihat aja. Sehingga kita bisa lihat bangunannya seperti apa, maunya seperti apa kan gitu ya. Oke, sehingga ada masalah, sehingga ada apa tadi ketinggalan, wear out atau aus gitu ya. Kemudian mengecek kesesuaian komponen spesifikasi sistem dengan dokumen rancangan. Nah, rancangan yang ditemukan tadi coba disamakan dengan ini komponen yang dioperasionalkan ya dengan spesifikasi sistemnya. Ya, sesuai enggak, jalannya sesuai enggak dan seterusnya. Rancangannya dengan hasilnya sama enggak? Tuh, ngecek aja, dicek. Kok bisa muncul masalah kan gitu ya. Dan juga dipakai untuk menilai apakah pantas dilakukan re-engineering atau tidak perlu dilakukan. Yang keempat, ya ini pasti ada kalau ini ya, mengidentifikasi kelemahan pada sistem yang lama atau yang terdahulu. Jadi itu. Jadi ini analisis ngeceknya dari tahapan sebelumnya yang apa tadi ngumpulkan sama milah-milah kan gitu ya, yang data restructuring, milah-milah dan seterusnya. Terus dilakukan ini namanya analisis ya, atau tahapannya adalah reverse engineering. Ya, ini kenapa perlu reverse engineering? Ya, satu, ini kemungkinan ya, ini dugaan aja, dugaan-dugaan yang sering terjadi sebenarnya. Dugaan-dugaan yang sering terjadi itu apa? Nah ini, desainnya kurang atau hilang, atau rusak sebenarnya, boleh juga rusak. Ya, atau tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada sebaiknya diadakan dengan yang baru. Ya dibaca yang lama, kemudian dibuat yang baru, diadakan gitu ya. Biar apa? Terdokumentasi dengan baik. Nanti waktu mencari, misalnya ada engineer lagi ya, sudah enak tadi ya. Oke, dokumentasi sistem hilang atau tidak sesuai. Hilang, rusak, kan gitu ya. Atau rusak, tidak ada itu sama dengan hilang. Kalau hilang itu pernah ada, tapi kalau tidak ada ya dari awal sudah nggak ada. Mungkin ini ya kita tahu kemungkinan yang terjadi ini. Kemudian kemungkinan ketiga adalah kompleksitas program meningkat, ya artinya tuntutan dari bisnis gitu ya, membuat ini tuntutan dari bisnis kepada TI gitu ya, kepada bagian saudara misalnya gitu ya. Ini bisa kompleksitas program ya meningkat, itu artinya bisa dari apa kinerjanya memang banyak ya, bisa space-nya butuh banyak space kan gitu ya. Bisa karena apa? Karena
data yang masuk banyak, rekod-rekod yang masuk banyak, dan gitu ya. Sehingga semakin kompleks, sehingga algoritma yang lama, ya karena ini ngomong program, gitu ya, algoritma yang lama itu sudah kurang memadai dan waktunya diganti dengan algoritma yang sesuai. Source code tidak tersentuh dengan baik, ini tadi ya, contohnya ya. Ya ini mungkin kebaca gitu ya, pengulangan tadi yang menggunakan for atau while atau apa kan gitu ya, penggunaan itu. Kemudian struktur datanya tadi ada yang apa, misalnya searching, mencari, kan kelihatan tadi ya, searchingnya dia pakai sequential, wah ini lama ini, tapi sebenarnya punya keunggulan juga sequential search itu, tapi ya kalau di datanya banyak ya lama, ya lama ketemunya searchingnya. Tapi kalau pakai binary mungkin lebih pendek. Oh, atau ada metodologi yang lain ya silakan yang cocok dengan kasus. Kan tadi sudah dicatat kelemahan tadi kan gitu ya. Kemudian saat atau ketika program perlu diterjemahkan ke dalam bahasa programan yang berbeda. Nah, ini barangkali kebutuhan, ini tuntutan teknologi biasanya ya, dari bisnis nuntut ke teknologi, dari desktop nuntut ke apa ini, ke smart, kan ya, smartphone-nya harus dan seterusnya kan itu ya. Ini kan sudah ya dari apa ini, desktop, dari PC gitu ya ke sini ya, wah otomatis perlu penyesuaian misalnya seperti itu ya. Ini kenapa reverse engineering diperlukan gitu ya. Meninjau sistem yang lama, apa saja yang ditinjau ya begini-begini ini ya. Kalau sudah yang lama sudah terbahas semua, tercatat semua, nah sekarang masuk ke ya ini dokumen yang lain gitu ya, dokumen kode restructuring ya. Code restructuring merupakan tahap analisis kode sumber sistem terdahulu yang digunakan untuk memahami fungsinya ya. Jadi ya kalau kita tahu kodenya, diberikan kodenya, soalnya kita bisa kok baca meskipun susah ya. Susah dalam arti apa? Kita sudah biasa dengan algoritma A gitu ya, dia menggunakan algoritma B. Ya, kita biasa menggunakan algoritma yang cepat, dia algoritma yang muter-muter kan gitu ya, masuk itu ya, sehingga fungsi-fungsi yang disajikan ya, fungsi itu apa sih ya, anggap aja fungsi itu modulnya ya. Jadi kalau sistem informasi akademik fungsinya apa ya, pendaftaran atau daftar ulang, kemudian apa lagi, presensi kuliah kan gitu ya, kuliah, presensi praktikum, ujian, nah kayak gitu. Itu fungsi-fungsi yang ada. Jadi kita memahami lewat codingnya itu aja ya. Termasuk di dalamnya itu tadi, memahami algoritmanya. Setelah itu kode sumber dapat direstrukturisasi dengan bahasa programmer yang terkini yang diperlukan. Ini maksudnya restrukturisasi itu penyesuaiannya ya. Kan kita sudah analisis, kemudian sudah waktunya di rekonstruksi atau boleh diganti ya, dari struktur data searchingnya model sequential menjadi searchingnya model binary tree misalnya gitu ya. Itu tetapi tidak menghilangkan fungsinya kan itu ya, tetap ini fungsi pendaftaran gitu ya, tetap ini fungsi presensi, fungsi kuliah kan, tetap ya. Kemudian data restructuring tadi sudah kita sampaikan, ini terkait dengan ya datanya ya, objek datanya, atributnya, panjangnya kalau perlu, jenisnya diulas lagi, dicek lagi. Yang dulunya numerik hanya angka saja, NIM itu dulunya angka terus ditambahi ditambahi apa kalau punya saudara, oh ternyata campuran. Barangkali telepon itu kan, telepon pasti nomor ya, nah, bisa juga mungkin tidak nomor, nah, kita tidak tahu ya, barangkali seperti itu, kode-kode, kemudian perubahan-perubahan lain kan gitu ya. Ini menggunakan hasil reverse engineering tadi ya. Ya, objek data dan atributnya serta struktur data diulas dengan tujuan peningkatan kualitas sistem. Jadi ini meninjau lagi objek datanya ya, termasuk database-nya, relasinya.
Ya, bisa jadi dulu primary key, terus ada primary key lagi tambahan cadangannya dan seterusnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini saudara, di sini kan ada E, itu kode jurusan, gitu ya. Kemudian apa itu? Kemudian saya lupa tahun, kemudian apa tahun masuk atau apa gitu ya. Terus terakhir nomor saudara, tapi tidak menunjukkan saudara itu kelas internasional atau bukan. Nah, kalau dimasukkan di sini akan lebih enak sehingga terbaca. Oh, ini EI, kelas jurusan TI tapi internasional. Oh, ini ER misalnya gitu ya, reguler. Misal begitu, ya. Karena apa? Tuntutan proses bisnis, gitu ya. Sama, kita buka kelas internasional itu adalah tuntutan proses bisnis dari Polij, sehingga TI-nya harus menyesuaikan. Oke. Yang terakhir, forward engineering, ya ini pengerjaannya. Ya. Pengerjaannya ini merupakan tahap perancangan dan implementasi hasil dari reverse engineering untuk menghasilkan sistem yang baru. Nah, ini saya pikir saudara mirip dengan software engineering ya, software development atau pengembangan sistem informasi. Kan dimulai dari perancangan kan gitu ya, sampai pada implementasi. Ya, kalau prosesnya jelas mirip. Yang pertama, ini mirip dengan yang software development, ya. Yang pertama biasanya apa nih? Ini requirement definition, ya, menspesifikasikan sistem yang baru. Nah, kan gitu ya, sama. Ini mirip. Ya, kalau di waterfall itu requirement definition. Setelah itu apa? Biasanya apa nih? Ya intinya aja ya, desain sistem and software, atau ini apa nih, merancang. Desainnya merancang, sama ya. Setelah itu apa di sini? Implementation biasanya kan. Implementation itu artinya apa? Mengkonversi desain menjadi kode-kode program. Jadi membuat pemrogramannya. Sama, membuat sistem baru maksudnya ya pemrogramannya ini ya. Kemudian kalau sudah apa nih? Tes. Baik tes sistem, tes unit maupun tes integrasinya. Atau di sini disampaikan menguji. Nah, kalau di waterfall masih ada lagi satu, operation and maintenance. Nah, ya. Karena sebenarnya saudara ini semua ada di dalam sini sebenarnya kan gitu ya. Cuman kelihatannya mirip pekerjaannya gitu. Menguji sistem yang baru. Ya, oke, itu adalah sistem software re-engineering. Ya, nanti kita bahas lagi satu-satu ya. Yang khusus apa? Forward sama reverse. Nah, output dari software re-engineering itu adalah ini, software yang ter-upgrade, yang sudah di-upgrade, atau software versi plusnya, versi tambahannya. Terserah saudara namanya apa, sistem informasi akademik Polij misalnya. Nah, itu dulu ini yang versi 1, nah, sekarang versi 2, kan saudara sudah mulai bisa buat seperti ini. Ya, karena apa? Fungsinya tetap sama, cuman ada tambahan atau peningkatan kualitas dari software tersebut. Ya, software ter-upgrade. Nah, kalau mau melihat jaminannya, ya oh ini. Ya, sebaiknya digunakan ini. Ya, kalau saudara mau melihat lagi, ini kan sebenarnya diinstal lagi gitu ya, dipasang lagi bukan install ya. Bukan, kalau install biasanya cenderung awal. Ya disesuaikan lagi kan gitu ya. Saya yakin kalaupun ada pelatihan juga nggak terlalu kayak di awal kan gitu ya, karena re-engineering lebih mudah kan, mulai sedikit penyesuaian kan gitu ya. Silakan untuk menjamin bahwa re-engineering saudara dilakukan dengan baik,
digunakan ini. Ini nanti akan diberikan nggak salah ini, saudara, di semester berikutnya. Ya, mata kuliahnya manajemen kualitas perangkat lunak. Ya, software quality assurance. Jadi apa nih? Jaminan gitu ya. Penjaminan kualitas perangkat lunak. Nanti ada sendiri bagaimana caranya. Nanti ya. Ini banyak. Kalau dari luar nanti ada macam-macam. Ada COVID, kan gitu ya. Ada apalagi ISO juga ada punya, kan gitu ya. Ada IT, IL, ada apalagi itu yang dari Joso itu banyak itu ya. Nah, ini adalah standar ya, standar internasional yang digunakan untuk mengukur sebuah sistem yang ada di organisasi. Ya, sistem dalam ini adalah sistem terkomputerisasi atau IT yang memanfaatkan software, ya. Kemudian ada hardware-nya juga, ada manajemennya juga lengkap gitu ya. Untuk yang software engineering, saudara bisa mengambil salah satu dari ini, COVID itu misalnya, ada nanti bagian software, itu akan ditanyakan semua ini. Termasuk cerita waktu upgrade itu bagaimana ditanyakan. Kalau bagus ya saudara nilainya nanti akan baik, atau apa istilahnya kalau di COVID itu maturity itu apa? Maturity itu dewasa atau apa nih ya lebih matang gitu ya. Oh berarti sistem informasi atau IT yang ada di, ini kan IT ya, IT yang ada di perusahaan ini, organisasi ini sudah matang gitu ya. Dulu dia ada masalah, segera di re-engineering, ada masalah segera diperbaiki, dan perawatannya bagus ya, kayak gitu. Itu ada nilai sendiri. Jadi kalau saudara sudah mantap, misalnya minta diukur oleh ini standar internasional tentang implementasi IT di perusahaan saudara, maka bisa pakai COVID, bisa pakai ISO, bisa ITIL. Banyak pertanyaan yang harus dijawab ya, dan diminta buktinya. Ya kalau sudah saudara penuhi semua dan bagus ya, nanti saudara akan dianggap matang ininya ya. Kemudian juga bisa dilakukan review teknis ya, review teknis. Jadi ya ini dicoba secara internal ini ya, dicoba secara internal, kemudian direview hasilnya gimana kan gitu ya. Atau review kompatibilitas bisnis sesudah software dilakukan re-engineering, maka dicoba dengan proses bisnisnya mendukung atau enggak. Nah ini untuk mengukurnya ya. Kemudian ini cenderung eksternal, tapi kalau yang tadi itu ada menguji sistem sebelum ini kan ya, pada saat forward engineering ya, itu ada menguji sistem yang baru. Itu artinya apa? Itu diuji secara internal. Tadi diuji apanya tadi? Diuji unitnya, modul-modulnya ya, termasuk diuji fungsinya memenuhi fungsi atau tidak, kan gitu ya. Fungsi dari fungsi dari IT-nya ya. Kemudian dicoba kompatibilitasnya dengan bisnis ya. Ini sudah bukan skala lab lagi, dicoba dengan bisnisnya, apakah benar mendukung bisnisnya atau tidak. Bisa juga dilakukan audit ya, setiap audit IT maksudnya di sini ya. Audit IT itu masuk COVID ini juga audit IT sebenarnya. Ini sama ya. Cuman ini bedanya penjaminan kualitasnya. Kalau ini audit IT-nya. Ya, jadi apa bedanya audit IT dengan software quality insurance? Ya, kalau biasanya ini akan banyak bicara di manajemennya, audit manajemennya. Ya, apakah sudah ada petugasnya yang ngurusi maintenance? Apakah sudah ada petugasnya yang ngurusi apa gitu? Ya, banyak di manajemennya. Apakah diberi penghargaan bagian pemeliharaannya, atau hanya ditugas ini aja ya, tanpa beri penghargaan yang layak. Ini manajemennya. Tapi kalau yang ini quality assurance, penjaminan softwarenya. Jadi ini bicara khusus tentang software ya, tapi kalau ini sudah banyak tentang manajemennya ya.
bagaimana penggunaannya, berapa gajinya programmer itu ada di sini. Tapi kalau di sini nggak ngurusi gaji programmer, pantas atau enggak, kan gitu ya. Ada surat tugasnya atau enggak, ada kontraknya atau enggak, itu auditnya itu di sini. Tapi kalau yang software quality assurance lebih banyak ngomong apa ini? Algoritmanya kayak apa, database-nya kayak apa, kan gitu ya. Atau saudara bisa lakukan joint review. Joint review itu artinya apa? Review dengan perusahaan sejenis. Perusahaan jenis atau yang dari eksternal maksudnya kan gitu ya. Coba sih dulu nemu kan gitu ya. Gimana? Ini ya banyak manfaatnya, tapi ya jarang lah pesaing masa lihat kita sendiri. Nah, nanti malah ya kalau kesusahan dengan apa namanya mitra itu bisa pesaing kan gitu ya. Mungkin juga dengan ini ya, kalau di ekonomi itu akuntan publik ya. Kalau di sini biasanya apa? Auditor eksternal istilahnya. Auditor eksternal. Ya, auditor IT ya. Auditor IT yang eksternal. Dari mana ya? Banyak. Dari ISO bisa itu ada. Ya ini dari COVID, dari ini ya. Penyelenggara maksudnya, penyelenggara COVID ini ya. Oke, gitu ya. Jadi ini luaran dan jaminan software re-engineering kita dilakukan dengan baik atau tidak baik, atau kurang, atau cukup. Gitu ya. Oke, sampai di sini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nah ini bahasan ini ya, bahasan yang sedang tren, sistem pakar pemeliharaan. Nah ini saudara bisa baca, coba saudara bisa baca. Kalau tertarik bisa jadi TA ini, tugas akhir, panitia. Jarang ini, belum ada yang buat, artinya di Poli C. Sistem pakar pemeliharaan, maintenance expert system. Jadi ya bisa menentukan, kalau sistem pakar kan nanti sampai menentukan di mana rusaknya, apa yang harus diperbaiki, kalau perlu kapan, atau segera atau tidak segera, gitu ya. Penanganan dari permasalahan yang ditemukan pada saat maintenance. Ya, ini saya juga lagi mencari ya, lagi mendalami ini. Ya, dosen-dosen kita lagi mendalami ini. Kalau yang tadi itu oke, teori dasarnya sebenarnya kan. Oke, silakan. Ini tentang pemeliharaan re-engineering ya. Ini bahasan tentang re-engineering, salah satu bagian daripada kalau di Pak Hafid sudah disampaikan nggak salah ini, bagian dari maintenance. Ya. Boleh, silakan. Saya stop dulu. Ini sudah ada di e-learning. Cuman catatan-catatan tadi, coretan ya nggak ada, bersih itu ya. Oke. Ya kalau tidak ada, kita bisa ketemu minggu depan gitu ya. Kita lihat lagi maintenance software yang lain. Ya. Ada? Ini saya lihat di chat juga lagi kosong, tidak ada. Ya kalau nggak ada, kita bisa akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Jangan lupa presensinya gitu ya. Oke, kalaupun harus di luar ini bisa pakai WA. Ya. Terima kasih, selamat berhari raya, dan masih bulan Syawal gitu ya. Bisa dilanjutkan, tetap sehat, ya tetap jaga kesehatan atau tetap gunakan protokol kesehatan. Kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ini mohon informasi, kelas internasional sudah masuk sekarang ini tadi ya? Ada yang kelas internasional? Oke, kalau nggak ada berarti nanti jam 1 kelas internasional. Ini kalau sudah ada, kita cek dulu aja. Oke ya. Oke, Salif, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak.